Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang turunan. Jadi untuk materi dan juga soal-soal sudah di-share di Teams. Dan untuk pembahasan hari ini di Rabu 9 April 2025, eh, kita akan membahas beberapa soal yang telah dibagikan di tim. Ini di nomor 2. Nomor 2 ini menyatakan kita mau menentukan turunan dari suatu fungsi f. Dan nilai A-nya itu diketahui, kemudian kita menentukan f aksen A-nya. Nah, ini kita membahas di nomor 2A. Kemudian untuk nomor 4, ini kita membahas tentang turunan juga, hanya saja si turunan ini tuh berkaitan dengan limit. Jadi sebetulnya si turunan ini merupakan perhitungan dari definisi sebuah limit. Kita akan membahasnya dari soal B dan juga E. Kemudian untuk nomor 12, Eh, ini juga sama, kita menentukan turunannya, tapi di sini kita menggunakan aturan turunan. Jadi aturan turunan itu kalau di soal nomor 12 ABC, ini yang digunakan ada dua jenis. Yang jenis pertama itu disebut sebagai aturan perkalian. Jadi ada U kali V, U-nya sebuah fungsi dan V-nya juga fungsi. Kita menggunakan aturan turunan perkalian, kemudian nanti juga ada di sini penerapan aturan pembagiannya. Namun untuk pembahasan di sini kita membahas soal nomor 12B dengan menggunakan aturan pembagian. Kemudian untuk nomor 13, ini kaitannya dengan sebuah eh, operasi dari sebuah fungsi. Jadi kalau ada F ditambah G, itu kita menjumlahkan fungsi F dengan fungsi G. Atau sebetulnya kita menentukan fx ditambah gx. Kalau di sini x-nya 2, ya berarti f2 ditambah g2. Dan seterusnya. Jadi ini adalah operasi dari sebuah fungsi. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang akan kita bahas hari ini di nomor 13, yaitu ADC, ACD. Kemudian untuk nomor 14, kita menghitung sebuah turunan atau menentukan sebuah turunan dengan fungsi yang lebih khusus yang dikenal sebagai fungsi trigonometri. Yang akan kita bahasnya yaitu nomor 14A dan juga D. Nanti kita mencari turunan cos, kemudian turunan sin, turunan tan untuk menyelesaikan soal nomor 14. Kemudian untuk nomor 16, kaitannya dengan aplikasi dari sebuah turunan. Aplikasi sebuah turunan ini tuh yang diterapkan di nomor 16 berkaitan dengan persamaan garis singgung. Jadi nanti untuk persamaan garis singgung kita ingat kembali terkait dengan persamaan garis yang mempunyai gradien, dan gradien ini ditentukan dengan turunan dari sebuah fungsi. Kemudian nomor 17 kita membahas soal nomor A. Di sini kita mau menentukan eh, garis singgung pada titik yang sejajar dengan sumbu X. Ya, ini kaitannya dengan persamaan garis singgung juga untuk nomor 17. Nanti kita bahas yang ini. Kemudian untuk nomor 2, eh, ini sering dikenal sebagai fungsi komposisi. Jadi G bundaran F, F bundaran G, dan lain-lain itu disebut sebagai fungsi komposisi. Dan untuk menentukan turunannya, biasanya digunakan aturan. Kalau guru-guru saya itu dulu menyebutnya sebagai aturan rantai. Jadi nanti kita menurunkan sebuah fungsi dari fungsi komposisi dengan aturan rantai. Ini untuk nomor 2A dan C. Kemudian untuk nomor 3, ini juga sama menggunakan aturan rantai untuk menyelesaikan atau menentukan turunan dari sebuah fungsi. Yang akan kita bahas yang B. Kemudian yang nomor 4, kita menentukan turunan fungsi Y atau persamaan Y terhadap X, dan si Y-nya itu didefinisikan seperti yang ada di soal A dan B yang mau kita bahas, yang berupa sebuah fungsi trigonometri. Ini juga menggunakan aturan rantai. Kemudian di nomor 7, ini kaitannya dengan aplikasi turunan, kaitannya dengan perubahan posisi, dan yang dicari ini ada kecepatan, kemudian percepatan,
terus kapan partikel bergerak ke arah kiri, kemudian partikel berhenti, dan lain hal sebagainya ini dibahas di nomor 7. Kemudian untuk nomor 8 kita menentukan turunan implisit. Jadi untuk turunan implisit kita harus memahami tentang yang namanya variabel terikat dan variabel bebas, karena nanti untuk variabel terikat itu turunan implisitnya sedikit berbeda dengan turunan yang kita kenal sebelumnya. Untuk nomor 9 ini persamaan garis singgung juga kaitannya. Tapi yang mau kita cari adalah persamaan garis singgung dari sebuah titik atau satu titik. Di sini adalah titik A, kemudian disajikannya dalam bentuk persamaan implisit. Jadi turunan implisitnya udah tahu, terus dari turunan persamaan implisitnya kita cari persamaan garis singgung. Dan untuk nomor 16 ini juga kaitannya tentang aplikasi turunan, ya dari sebuah cerita, gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng dan kita berpikir bareng-bareng untuk menyelesaikan cerita ini. Dan ada nomor 18, di sini juga menentukan masih turunan atau diferensial dari DY, turunan dari si Y-nya. Terus ada nomor 19, ini kaitannya dengan menentukan delta Y. Delta Y ini tuh, oh ada DY-nya juga, ya berarti turunannya. Kemudian untuk nomor 20 ini menentukan hampiran linear dari sebuah fungsi. Ya ini ada titik yang diberikannya. Ya, hampiran linear itu sering menggunakan eh, istilahnya itu konsep dari teorema Euler kalau nggak salah. Jadi Euler eksplisit atau Euler implisit untuk hampiran linearnya. Nanti kita bahas juga. Kalau sempat waktunya nanti dibahas semuanya. Kemudian ini menentukan diferensial atau hampiran linear untuk menaksir nilai-nilai ini. Dan habis. Itu yang mau kita bahas hari ini. Ya, kalau misalkan waktunya memungkinkan, kita akan bahas semuanya. Kalau tidak, mungkin di kesempatan berikutnya. Yang hadir baru 7 orang, ya silahkan dikabari teman-temannya yang lainnya. Kita mulai di jam 9.10 sambil nunggu yang lainnya kumpul.
Kita mulai saja karena udah 9.30. Untuk yang pertama, kita mau menentukan f aksen dari sebuah nilai A. Ya, ini untuk soal nomor A-nya. Eh, jadi kita menentukan turunannya dulu. Jadi kalau misalkan menentukan turunan, kan kita menggunakan definisi turunan kan di sini. Jadi si A-nya adalah 1. Kedua definisi turunan, oh. Harus dua-duanya. Oke, kita coba yang definisi yang pertama dulu, yang ke I. Untuk yang ke I, berarti kita punya limit H menuju 0 dari sebuah fungsi f A plus H dikurangi dengan f A dibagi dengan H. Ini adalah definisinya. Jadi untuk menentukan turunan menggunakan definisi, I. Sebentar, ini menggunakan definisi yang ini. Nah, kita tinggal menggunakan si A-nya itu adalah 1, kemudian si F-nya itu adalah 2X plus 1. Jadi nanti menyelesaikannya itu adalah limit H menuju 0 dari suatu F, A-nya itu 1, berarti 1 ditambah H, dikurangi dengan F, A-nya adalah 1, dibagi dengan H. Nah, untuk menyelesaikannya, berarti kita tinggal substitusikan aja 1 ditambah H ke fungsi fx. Jadi nanti kita memperoleh limit H menuju 0 dari X-nya kita ganti dengan 1 plus H, 2, 1 plus H, kemudian dikurangi dengan F1. Oh, ditambah 1, dikurangi F1-nya adalah ya si X-nya tinggal diganti 1. Tambah 1. Kita kasih kurung. Terus dibagi dengan H. Ya, setelah ini kita sederhanakan. Limit H menuju 0. 2 dikali 1 itu adalah 2. Ditambah 2 dikali H itu 2H. Ditambah 1 dikurangi 2 ditambah 1 itu 3 kan. Jadi 3 itu dibagi dengan H. Nah, yang ini 2 ditambah 1 itu 3, dikurangi 3 jadi 0. Terus nanti si H-nya kita bagi juga, jadi sisanya adalah 2. Makanya yang kita peroleh adalah limit H menuju 0 dari apa? Dari 2 gitu. Ya, limit dari sebuah konstan, kalau kita kembali lagi ke pembahasan awal tentang limit, yaitu hasilnya adalah konstan itu tersendiri. Jadi hasilnya adalah 2. Kayak gitu. Itu untuk menggunakan cara yang pertama atau definisi yang pertama. Gimana kalau misalkan kita menggunakan definisi yang kedua? Yang kedua. Aduh. Nah, kayak gini. Berarti yang kita cari adalah limit X menuju A. A-nya langsung saya tuliskan 1. Kemudian si F X dikurangi F A-nya 1 dibagi dengan X min A-nya 1. Kayak gini. Berarti nanti kita bakalan menentukan limit X menuju 1 dari sebuah fungsi fx, yaitu 2x plus 1 dikurangi f1. Ya, kita substitusikan x-nya 1 plus 1 dibagi dengan x min 1. Kemudian kita sederhanakan juga limit X menuju 1. Ini masih 2X tambah 1. 2 dikali 1 itu 2, ditambah 1 itu 3 kan. Jadi min 3. Dibagi dengan X min 1. Kemudian kita bentuk lagi. Bentuk menjadi bentuk sederhana. Kita memperoleh limit X menuju 1 dari 2X min 2 per X min 1. Nah, dari sini kita bakalan memperoleh sebuah hasil yang lebih baik supaya nanti ada yang bisa kita bagi gitu. Karena kan kalau menyelesaikan limit seperti ini, ya limit fungsi yang seperti ini eh, kita substitusikan terlebih dahulu itu bakalan jadi 0 per 0 kan. Nah, kalau 0 per 0 berarti kita harus bisa mengeliminasi si pembuat nolnya seperti pembahasan di limit kemarin. Jadi kita faktorkan si duanya, kemudian ini X-nya min 1, kemudian dibagi dengan X min 1. Nah, kita bisa
membagi si pembuat nolnya, yaitu X min 1. Kayak gini. Jadi nanti hasilnya adalah limit X menuju 1 dari 2. Ya, ini limit konstan lagi, hasilnya adalah 2. Jadi menggunakan definisi manapun, mau yang definisi yang pertama, kemudian yang kedua, itu hasilnya tetap 2. Jadi turunan untuk fungsinya itu, untuk fx sama dengan 2x plus 1, untuk a-nya sama dengan 1, itu akan sama dengan 2. Begitu. Nanti untuk yang B dan juga C, dilakukan hal yang serupa menggunakan dua definisi tersebut. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Pak. Aman, oke sih. Lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4, ini kita mau menentukan turunan dari sebuah fungsi f. Fungsinya udah dituliskan di sini dalam bentuk limit. Oh, bukan turunannya. Kita menentukan f-nya berapa, a-nya berapa. Untuk yang B ya. Kalau yang B, ini dilihat nggak ada sebuah variabel h-nya seperti definisi yang pertama. Kalau definisi yang kedua kan nggak ada h. Berarti kita mengikuti definisi yang kedua. Jadi kita tinggal tuliskan aja bentuk definisi yang kedua, bahwa limit x menuju sebuah nilai a dari suatu fx dikurangi fa dibagi dengan x min a. Kayak gini kan. Berarti nggak bisa kita pastikan bahwa si a-nya itu adalah 4. Dan dilihat dari si bagian penyebut fungsinya, yaitu x min a, dilihat juga bahwa si a-nya itu adalah 4 karena x min a, a-nya jadi 4. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa si a-nya 4. Nah, kenapa kita menggunakan definisi yang ini? Karena nggak ada variabel h di sana untuk di soal yang B. Jadi kita bakalan dapat a-nya, yaitu 4. Kemudian kita mau menentukan si fungsi fx-nya. Fx dikurangi fa-nya berapa. Nah, untuk menyelesaikan fungsinya itu fungsi yang seperti apa? Karena ini pengurangan ya. Pengurangan kayak gini, kita bisa melihat dari si bagian pembilangnya. Bisa nggak kalau misalkan saya menyebutkan bahwa si fx-nya itu adalah akar x? Bisa saja. Kenapa? Karena fa ketika a-nya adalah 4, ini hasilnya adalah 2. Dan sesuai dengan yang ada di bagian si pembilangnya. Jadi tepat bahwa si a-nya 4 dan si fx-nya adalah akar x. Namun nanti si penyelesaian yang bentuk-bentuknya kayak gini itu bisa aja kita terkecoh. Contohnya yang C. Apakah si fx-nya itu adalah x kuadrat? Belum tentu. Tapi kita harus menyelesaikan dan menyesuaikan si kondisi yang ada di sini gitu. Bahwa si pengurangan dengan fa ini harus selalu konstan. Gak ada variabel x-nya. Kayak gitu. Kalau misalkan kaitannya dengan definisi yang ini. Jadi kalau misalkan di sini ada 2, oh berarti konstannya 2 nih. Gitu, bisa enggak dari suatu fungsi yang isinya adalah akar x? Ternyata bisa. Jadi kita bisa mendefinisikan bahwa si fx-nya itu adalah akar x. Begitu. Ini untuk yang nomor B. Jadi si A-nya itu ini si A-nya itu 4, si fx-nya itu adalah akar x. Kemudian untuk menyelesaikan soal yang E, untuk soal yang E ini, karena kita menemukan ada variabel H di sana, berarti kita menggunakan definisi yang kedua, yang menyatakan bahwa limit H menuju 0 dari sebuah fungsi fx plus H dikurangi dengan fx, kayak gini kan, atau A ya? Oh A, ininya A, ininya A, jadi langsung disubstitusikan, kemudian dibagi dengan H. Seperti ini. Berarti kita harus mencari apakah betul si fx plus h yang bagian ini itu adalah ini. Kemungkinannya iya. Kenapa? Karena kita mensubstitusikan suatu fungsi f dengan nilai a-nya. Hasilnya adalah 1. Cuma kita belum bisa menemukan a-nya berapa. Jadi kita punya f, a plus h sama dengan cos 3h. Kayak gini. Kalau saya sendiri sih biasa nyarinya ya. Saya pengen si fungsi ini tuh jadi sebuah fungsi yang isinya atau domainnya itu adalah x. Ya udah, berarti x-nya ini akan sama dengan a plus h.
Karena di bagian kanan itu ada variabel H-nya saja, berarti kita ubah aja si X sama dengan A plus H, ini jadi H sama dengan, atau kita bisa menuliskan X min A ini sama dengan H. Berarti kita bisa menuliskan bahwa si fungsinya berdasarkan ide tersebut bakal memperoleh fx karena A plus H itu adalah X, ini akan sama dengan cos dari 3. H-nya kita ganti dengan X min A. Seperti ini. Dan ini kita bakalan memperoleh ya, bentuknya seperti ini sih. Cos 3x min A. Cuma A-nya ini nggak tahu. Tapi kita memperoleh bahwa si FA-nya itu adalah 1. Jadi FA gitu. Ketika X-nya sama dengan A, berarti kan di sini cos, terus ini 3, ininya A min eh, A, ini akan sama dengan 1. Dan ini hasilnya adalah cos 0 kan. Cos 0 berarti ya benar kan cos 0 itu 1 ya. Berarti terpenuhi. Si A-nya belum dapat ya. Hmm. Kalau misalkan A-nya 1, ya berarti untuk menyelesaikan ini A-nya bisa berapapun ya. A-nya bisa 2, misalkan ya, A-nya 2. Kalau A-nya 2 berarti kan X min 2. Cuma fungsinya adalah fungsi yang seperti ini gitu. A-nya 2 nanti dimasukin ke sini ya jadi 2 kurangi 2 ya tetap 0. Hasilnya bakalan tetap 1. Jadi A-nya bisa berapapun gitu. Bisa ya untuk setiap nilai A. Atau saya tuliskannya apa ya? Ini aja kali. Kayak gitu. Dan fungsinya adalah cos 3x min A. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 12. Di nomor 12 ini kita menggunakan aturan dari sebuah turunan. Jadi aturannya itu ada aturan perkalian sama pembagian. Untuk aturan perkalian itu eh, yang sering kita kenal itu adalah U kali V. Ini akan sama dengan U aksen V ditambah ya U V aksen. Kemudian kalau aturan pembagian itu U dibagi V, ini akan sama dengan U aksen V dikurangi dengan U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, kita menggunakan aturan turunan pembagian ini. Jadi untuk mengerjakan soal B, ya kita harus mendefinisikan U-nya apa, V-nya apa. Dan UV ini dipisahkan oleh pembagi. Makanya kalau misalkan kayak gini, ya U-nya ini gitu. Atau bagian si eh, pembilangnya. Kalau V-nya yang mana? V-nya adalah penyebutnya. Jadi ketika kita mendefinisikan bahwa si U ini merupakan X pangkat 3 dikurangi 4X tambah 1, kemudian V-nya adalah X pangkat 4 dikurangi 1, maka kita bisa menentukan turunannya atau F aksen X-nya. Yang berupa apa? Ya U aksen V itu. U aksen V dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Tinggal kita nyari U aksennya apa. U aksennya ya kita bisa menurunkan dengan menggunakan konsep definisi yang telah diperkenalkan, atau kita bisa menggunakan teorema yang lainnya yang mengatakan kayak gini. Di mana ya saya nulisnya di sini aja. Fx dari sebuah fungsi ax pangkat n, maka turunannya kita bisa menggunakan konsep ini. N dikali a x n 1. Ini hanya berlaku untuk bentuk fungsinya kayak gini ya. Ax pangkat n. Jadi kita tinggal turunkan masing-masing berdasarkan fungsinya. Jadi X pangkat 3 kita turunkan, hasilnya adalah 3, ini X. Terus pangkatnya kita kurangi dengan 1, yaitu 2. Karena A-nya 1. Dikurangi dengan si X-nya pangkatnya 1, berarti kan 4 dikali 1. Gitu. 4-nya itu si A, jadi boleh A kali N atau N kali A, ya terserah. Kemudian si variabelnya itu adalah 1 kurangi 1, yaitu 0, berarti X pangkat 0. Kemudian ditambah 1, nah turunan konstan itu 0. Terus kalau V aksennya gimana? Ya kalau V aksennya X pangkat 4 yang kita turunkan. Berarti kan N-nya 4, X
4 dikurangi 1 hasilnya adalah 3. Konstan ya 0. Berarti untuk U aksennya kalau disederhanakan kita memperoleh 3x kuadrat dikurangi 4. Karena setiap bilangan atau x ini, ya bilangan apapun yang masuk ke x terus dipangkatkan 0 ya hasilnya adalah 1. Dan satunya dikali 4 ya hasilnya 4. Berarti nanti turunannya ini akan sama dengan U aksen, yaitu 3x pangkat 2 dikurangi 4, dikalikan dengan V. Ini tuh V aksennya. V-nya yaitu x pangkat 4 dikurangi 1, dikurangi U. U-nya panjang lagi. X pangkat 3 dikurangi 4x plus 1. Terus V aksen yaitu 4x pangkat 3. Dibagi dengan x pangkat 4 dikurangi 1. Ini adalah V-nya, terus dipangkatkan 2. Jadi seperti ini. Ini adalah turunannya. Kalau misalkan mau lebih sederhana lagi, ya tinggal dikali-kali diuraikan. Tapi kalau misalkan kita uraikan, ya boleh diuraikan juga. Biasanya sih harus sampai menguraikannya ya. Kalau diuraikan berarti 3x kuadrat dikalikan dengan x pangkat 4 berarti 3x pangkat 6 gitu. Terus ini dikurangi dengan 3x kuadrat. Karena dikali 1. Kemudian dikurangi 4x pangkat 4. Tambah 4. Dikurangi 4x pangkat 3. Jadi ini 4x pangkat 6. Ditambah 16x pangkat 4. Dikurangi 4x pangkat 3. Dibagi dengan ya bagian penyebutnya. Yang pangkat 6-nya kita bisa kurangi, jadi sisanya adalah pangkat negatif x pangkat 6. Kemudian yang x pangkat 4-nya juga kita bisa kurangi, sisanya adalah ditambah 12x pangkat 4. Yang pangkat 2-nya nggak ada, yang pangkat 3-nya adalah 4x pangkat 3. Ini min 3x pangkat 2 ditambah 4 dibagi dengan x pangkat 4 dikurangi 1. Dan itu adalah turunannya. Kalau misalkan masih sanggup untuk menguraikannya ya silahkan. Kalau tidak sampai sini juga udah oke. Ini untuk turunan menggunakan aturan turunan. Kalau yang B itu aturan pembagian, kalau aturan perkalian ya kita tinggal mengikuti teori yang ada di sini. Selanjutnya untuk nomor 13, jadi sebetulnya si turunan ini tuh punya sifat-sifat yang hampir mirip dengan apa limit. Hampir mirip dengan limit, khususnya di operasi penjumlahan sama pengurangan. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan, turunan ini bersifat linear. Jadi kita bisa turunkan masing-masing gitu. Kayak tadi si X pangkat 3 dulu, kemudian 2X, kemudian yang lainnya kita turunkan masing-masing. Kalau misalkan operasinya penjumlahan sama pengurangan. Tapi kalau operasinya perkalian sama pembagian itu beda lagi, yaitu menggunakan teori yang barusan disampaikan, yaitu ada aturan perkalian sama aturan pembagian. Nah, untuk aturan perkalian sama pembagian, yaitu akan diterapkan di soal yang C sama D. Kalau soal yang A, ya berarti kita bisa menyelesaikannya dengan cara, ya kita turunkan masing-masing, yaitu F aksen 2-nya berapa, terus nanti ditambah dengan G aksen 2-nya berapa. Sementara yang kita tahu di soalnya, F aksen 2 itu adalah 3. Sementara G aksen 2 itu adalah 6. Jadi 3 ditambah 6 hasilnya adalah 9. Itu untuk menyelesaikan soal yang A. Gimana kalau soal yang C? Ya soal yang C ini menyatakan perkalian fungsi F dengan G. F kali G aksen 2. Nah kalau kita turunkan, ini tuh hampir sama dengan aturan perkalian. Bahwa kita melakukan perkalian U dengan V, kemudian kita turunkan. Berarti hasilnya kayak gimana? Ya hasilnya adalah U aksen V gitu kan. Berarti di sini F aksen G gitu. Tapi X-nya 2 ya harusnya saya tulis. Jadi F aksen 2 dikalikan dengan G2 itu karena F aksen G. Kemudian karena perkalian berarti ditambah F2 G aksen 2 gitu. Jadi UV aksen dibagi dengan enggak dibagi karena perkalian. Lupa. Nah, jadi seperti itu. Untuk proses perkaliannya. Nah, F aksen 2 berapa? F aksen 2 itu 3 dikali G2-nya
Mana G2-nya? Oh, itu -4. Terus ditambah dengan F2. F2-nya 5 dikali G aksen 2. Bener kan? Saya takutnya salah nulis. G aksen 2-nya adalah 6. Berarti ini -12 tambah 30. Hasilnya adalah 18. Nah, seperti itu untuk soal yang C. Gimana untuk soal yang D? Ya, soal yang D kita menggunakan eh, teori pembagian atau aturan pembagian yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Jadi kita menghitungnya ya F aksen 2 dikali G aksen eh G2 kali G2 dikurangi dengan F2 dikali G aksen 2 dibagi dengan G2 dikuadratkan atau V kuadrat ya tadi. Jadi si F dengan si G, terus si U sama si V itu mengikuti mana bagian pembilang, mana bagian penyebut. Di sini pembilangnya F, penyebutnya adalah G. Jadi bagian yang dipangkatkan 2 itu adalah fungsi G. F aksen 2-nya 3 dikalikan dengan G2-nya -4 dikurangi F2-nya 5, G aksen 2-nya 6 dibagi dengan G2 kuadrat. G2 kuadrat berarti -4 dikuadratkan. Hasilnya adalah 3. Ini jadi -12 dikurangi 30. -4 dikuadratkan hasilnya 16. Ya berarti ini hasilnya adalah -42/16. Kalau bisa dibagi ya tinggal dibagi ya ini. Itu untuk soal nomor 13. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Kalau tidak ada ya lanjut. Nomor 14. Untuk di nomor 14 ini sama juga menentukan turunan dari sebuah fungsi. Cuma fungsinya itu adalah fungsi trigonometri. Jadi kita harus tahu turunan dari fungsi trigonometri. Eh, perlu nggak ya kalau misalkan saya menjelaskan dengan definisi? Contoh aja lah ya, satu kayaknya. Jadi, atau ya silahkan pelajari aja di rumah ya. Kalau menggunakan definisi turunannya. Jadi kalau ada fx, terus ini adalah sin x. Kita mau menentukan turunannya, ya kita bisa menggunakan limit pakai H juga boleh gitu. Yang H menuju 0 gitu. Terus nanti kan F dari suatu X plus H dikurangi Fx dibagi dengan H. Boleh menggunakan ini, jadi nanti diselesaikan. Nanti bakalan dapat si F aksen X-nya itu akan sama dengan ya turunan sinnya, yaitu cos X. Harusnya dapat seperti ini. Jadi sangat kompleks memang untuk menggunakan definisi turunan dari fungsi trigonometri. Kita harus menguasai yang namanya identitas trigonometri untuk menyelesaikannya. Atau bisa juga menggunakan definisi yang kedua. Nanti hasilnya pasti sama, yaitu cos X untuk turunan sinnya. Kalau turunan dari cos apa? Nah, kalau turunan dari cos X, di cos X ini hasilnya adalah min sin X. Kayak gini. Jadi kalau turunan sin adalah cos, kalau turunan cos adalah min sin. Kalau tangan gimana? Kalau tangan tuh ya sama juga kompleks, tapi kita coba pakai dua ide yang ini, dua pengetahuan ini. Kalau misalkan teman-teman lupa juga untuk turunan tangan itu apa, ya kita memaksimalkan yang ini. Jadi di buku paket kalkulus Bursel yang edisi 9 atau edisi apapun ada penjabaran untuk
turunan dari tangan X. Tapi saya nggak ngasih tahu di sini. Ya silakan aja dicari di bukunya. Tapi kita akan menggunakan dari konsep dasarnya gitu. Kita punya pengetahuan turunan sin sama turunan cos, tapi mau menentukan si tangan seperti apa. Nah, untuk nomor 14 dulu, yang bagian A, ini ada sebuah fungsi fx yang isinya adalah 4 cos x tambah 5 sin x. Kayak gini. Ya kita tinggal turunkan masing-masing. Tadi kita udah tahu bahwa turunan cos itu adalah min sin, ya berarti di sini minus 4 sin x. Ditambah 5 sin x, turunan sin x yaitu cos, ya berarti 5 cos x. Udah selesai. Seperti itu untuk menentukan turunan fungsi dari fungsi trigonometri bagian A. Gimana untuk bagian D-nya? Ya, bagian D, ini si fungsi trigonometrinya adalah perkalian dari dua buah fungsi. Fungsi yang pertama adalah secant X, fungsi yang kedua adalah tangan X. Makanya kita bisa menggunakan eh, teori atau aturan perkalian yang sebelumnya diperkenalkan, yaitu U aksen V ditambah UV aksen. Jadi kita menentukan U-nya apa dulu. Ya, U-nya kita definisikan sebagai 3 secant X. Sementara si V-nya ini adalah tan X. Berarti kita harus menemukan U aksennya apa. Nah, untuk secant kita nggak punya juga. Tapi kita punya pengetahuan bahwa secant itu adalah 1 per cos. Berarti ini 3 per cos X. Atau ini jangan dulu. Aksen. Jadi U-nya itu adalah ini. Kalau V-nya gimana? Ya, kalau V tan itu kita punya pengetahuan sin X per cos X. Berarti untuk menentukan U aksennya, kita bisa menggunakan bahwa ini ada U yang kecil gitu. Ini ada V yang kecilnya gitu. Kita pakai aturan pembagian juga. Jadi nanti U aksen V gitu. U-nya kita turunkan yaitu 0, dikalikan dengan V-nya yaitu cos X, dikurangi karena aturan pembagian, yaitu U-nya 3, dikali dengan V aksen, turunan cos X-nya, yaitu turunan cos itu tadi minus sin X. Nah, kayak gitu. Dibagi dengan V-nya, yaitu cos X. Ini dikuadratkan. Berarti hasilnya ini akan dapat minus dengan minus jadi plus. Hasilnya adalah 3 sin X per cos kuadrat X. Atau kita bisa lebih sederhana, sin per cos itu tan, dan 1 per cos itu sekan. Berarti turunan sekan itu adalah sekan dulu yang 1 per cos dikalikan dengan tan X gitu. Atau yang sin per cosnya. Kemudian kalau untuk yang V, berarti V aksennya ini juga sama, menggunakan aturan pembagian. Yaitu sinnya dulu kita turunkan, turunan sin itu adalah cos, terus turunan cosnya adalah min sin, nah, ini cos dulu. Jadi cos, ini juga cos X gitu. Dikurangi dengan eh, sin X-nya dikalikan dengan turunan dari cos, yaitu min sin X. Ih, udah cukup lagi, ya. Dibagi dengan cos kuadrat X. Berarti nanti turunannya apa? Ya cos kuadrat dikurangi, ditambah ya berarti. Ditambah sin kuadrat. Atau ya tulis dulu aja lah. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Ini tuh hasilnya ya cos kuadrat dengan sin kuadrat itu kan 1 ya, identitas trigonometri. Jadi 1 per cos kuadrat X. 1 per cos itu adalah sekan tadi, berarti ini adalah sekan kuadrat X. Berarti kita tahu bahwa turunan tangen itu adalah sekan kuadrat X. Kalau misalkan mau dipakai lebih panjang, boleh. Jadi ini menurunkan secara manualnya. Kalau misalkan kita lupa turunan tangan apa, itu turunan sekan apa, kita bisa menggunakan ide yang sebelumnya. Kita tahu sin sama cosnya aja. Jadi ini turunannya apa dong? Ya, U aksennya udah tahu tadi 3 secant X tan X. V-nya tan X. Ditambah U-nya, mana U-nya tadi? 3 secant X. V aksen tadi secant kuadrat.
Berarti kita bakal memperoleh 3-nya bisa keluar sama si sekan ya. Ya, bisa. 3 sekan X difaktorkan ya yang ini. Nah, itu. Terus tan dengan tan itu jadi tan kuadrat X ditambah sekan kuadrat X. Jadi bentuknya seperti ini. Sampai di sini udah oke untuk menentukan turunannya. Gitu. Atau mau menggunakan identitas trigonometri yang bentuknya saya lupa lagi. Satu ditambah yang tan kuadrat tuh. Satu ditambah tan kuadrat itu kalau nggak salah. Ini akan sama dengan sekan kuadratnya kayak gini. Atau satu min. Silahkan dicek aja ya. Saya lupa lagi untuk identitas yang tangan. Boleh juga pakai identitas ini untuk lebih menyederhanakannya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Aman, Mbak. Aman. Oke. Selanjutnya nomor 16. Untuk nomor 16 ini kita mau menentukan persamaan garis singgung. Jadi persamaan garis singgung ini ya kita tentukannya dengan sebuah bentuk persamaan garis. Jadi persamaan garis yang terkenal ya, atau sering dipakai itu adalah Y sama dengan MX plus C. Yang ini biasanya sering dipakai atau menggunakan Y min Y1 sama dengan M ininya X min X1. Ini juga sama. Nah, dari persamaan garis ini yang kita cari itu adalah gradiennya. Kayak gitu. Jadi untuk Y1, X1 itu adalah titiknya. Jadi titiknya udah ada, ya gradien yang kita cari. Gradiennya itu adalah turunan dari sebuah fungsinya, yaitu fungsi fx di sini. Berarti untuk menyelesaikan soal yang A, kita tentukan dulu gradien yang merupakan sebuah turunan dari fungsi fx-nya. X-nya berapa? Ya X-nya itu sesuai titik yang mau kita cari. Atau persamaan garis singgung ini itu mau dicari di titik berapa. Kita substitusikan si X-nya. Karena titik itu adalah X, Y. Berarti di sini X-nya itu adalah 1. Berarti yang kita cari untuk gradiennya adalah F aksen X-nya 1. Turunan dari X kuadrat min X itu adalah, kalau kita sederhanakan dulu ya, X kuadrat min X itu, si X kuadratnya jadi 2X, si X-nya jadi 1. Jadi 2X min 1. Ini adalah turunannya. Kemudian kalau F aksen satunya berapa? Ya tinggal kita substitusikan aja. Si X-nya 1. Berarti 2, ininya 1, dikurangi 1, hasilnya adalah 1. Gradiennya 1. Berarti kalau gradiennya 1, ya kita gunakan yang ini aja karena ada titik X1, Y1. Kalau di sini kan nggak menggunakan titik, gitu. Hanya menggunakan gradien. Berarti kita tinggal substitusikan aja bahwa Y dikurangi Y1-nya adalah 0. Di sini nih 0. Ini akan sama dengan gradiennya adalah 1. X min X-nya adalah 1. Berarti Y sama dengan X min 1. Ini merupakan persamaan garis singgung dari fungsi F di titik P. Kemudian ini juga kaitannya dengan garis singgung. Ya, kita tinggal nyari aja. Tentukan semua titik pada grafik fungsi berikut sehingga garis singgung pada titik tersebut sejajar dengan sumber. Ya, kita cari ininya, apa namanya, gradiennya dulu. Untuk menentukan gradien ya seperti tadi, cuma di sini kan nggak tahu ya titiknya itu berapa. Tapi ada syarat bahwa harus sejajar dengan sumbu X. Harus sejajar dengan sumbu X. Sumbu X itu berarti Y-nya sama dengan 0 kan. Itu adalah sumbu X. Jadi sumbu X itu yang ini ya. Ini X, ini Y. Kalau sumbu X berarti kan ini adalah sebuah persamaan garis Y sama dengan 0.
Kalau sumbu Y ini persamaan garis, tapi X sama dengan 0. Itu bedanya. Jadi persamaan garis Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Tinggal gradiennya, nggak tahu itu berapa. Tapi yang diharapkan di sini adalah sejajar dengan sumbu X. Berarti kalau kita pahami tentang kedudukan sebuah garis, yang dikatakan dua garis, misalkan ada garis L dan garis K, ini dikatakan sejajar, maka gradiennya ini pasti sama. Gitu. Sumbu X gradiennya berapa? Ya karena persamaannya Y sama dengan 0, maka gradiennya 0. Kalau gradiennya 0, ya berarti persamaan garis singgungnya juga Y sama dengan 0. Gitu. Karena sejajar. Sejajar dengan sumbu X. Berarti ini ya gradiennya harus sama dengan 0. Kalau misalkan kita mau menentukan titiknya, ya kita cari aja dulu. Si M itu adalah turunan dari si Fx. Tapi kan gradiennya 0 karena sejajar dengan sumbu X. Nah, turunannya apa? Ya 3X. 3, X pangkat 3 diturunkan jadi 3X kuadrat. Dikurangi dengan 27X diturunkan jadi 27. Karena X gradiennya 0, kita bisa menentukan si X-nya berapa. X-nya berapa berarti? Ini 27 sama dengan 3X pangkat 2. Berarti X kuadrat ini akan sama dengan 9 ya. Karena 27 dibagi 3. Oh, kalau gitu si X-nya ini akan sama dengan plus minus akar dari 9. Dan X-nya adalah plus minus 3. Ini si X-nya. Si Y-nya gimana? Karena di sini kan semua titik ya. Berarti Y-nya random kayaknya. Oh, Y-nya 0. Yang ini. Gitu. Titiknya itu adalah titiknya itu adalah 3,0 dan min 3,0. Ini adalah titik-titik yang memiliki persamaan garis singgung dan sejajar dengan sumbu X untuk fungsi fx-nya sama dengan X pangkat 3 min 27X. Begitu. Ini kaitannya dengan persamaan garis singgung. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada lanjut. Nomor 2. Kita mau menentukan turunan. Dan turunan ini yang saya kenal ya. Ini sering disebut sebagai aturan rantai. Jadi kalau misalkan ada sebuah fungsi komposisi, maka yang kita gunakan adalah aturan rantai. Teorinya, teorinya seperti ini. Jadi ada sebuah fungsi f gx kayak gini. Kan ini tuh sebetulnya fungsi komposisi kan. Jadi kita substitusikan si gx-nya, ya ini tuh tidak lain dan tidak bukan adalah f benaran g. Kayak gini. Jadi kalau ada bentuk yang seperti ini, si fungsinya, atau kita sebut sebagai y dulu lah. Simbolnya adalah y yang berupa fungsi komposisi kayak gini. Maka turunannya ini adalah turunan si fungsi fx-nya dulu, tapi disubstitusi g. Nanti dikalikan dengan si g aksen x-nya. Nah, konsepnya seperti ini. Kalau di kelas, dan teman-teman saya juga sering bilang, kalau fungsinya fungsi komposisi, biasanya kita turunkan yang paling luar, kemudian bagian dalamnya kita turunkan lagi. Jadi F kita turunkan dulu, kemudian nanti si G-nya atau bagian dalamnya kita turunkan lagi. Biasanya kayak gitu. Itu gurauan aja supaya supaya memudahkan kita dalam memahami konteks turunan. Nah, untuk yang A berarti kan kita punya GOF aksen 1. GOF aksen 1 ini tuh tidak lain adalah G yang isinya adalah F1 kayak gini, tapi kita turunkan semuanya. Jadi
menurunkan si fungsi Y-nya gitu kalau tadi sebelumnya dibahas. Berarti di sini kita mencari turunan G-nya dulu, G aksen, isinya adalah F1, kemudian nanti dikalikan dengan F aksen satunya gitu, atau turunan yang bagian dalamnya. F1-nya berapa? Di sini lihat aja di tabel. Ini untuk nilai XX-nya 0, 1, sama min 1. Berarti kalau F1 nilainya adalah min 1. Berarti ini G aksen min 1. Dikali dengan F aksen 1. F aksen 1 itu adalah 2. Jadi ini dikali 2. Kalau G aksen min 1, G aksennya mana ya? Ini G aksen. Min 1-nya, oh ini. Berarti 3. Ini 3 kali 2 hasilnya 6. Begitu untuk turunan berupa fungsi komposisi. Gimana kalau soal yang B? Yang C. Kalau soal yang C ya berarti kan F isinya adalah F min 1. Ini kita turunkan semua. Berarti ini adalah F aksen F min 1 dikalikan dengan turunan yang dalamnya F min 1. F min 1-nya berapa? F min 1-nya 0. Berarti ini F aksen 0 dikali F aksen min 1-nya 3. Kalau F aksen 0-nya 4. Berarti ini 4 dikali 3. Berarti ini hasilnya 12. Itu sama seperti yang lainnya juga. Yang C sama yang B. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada lanjut. Ini juga sama menggunakan aturan rantai. Ya kita pandai-pandai mendefinisikan ini fungsinya itu benar gak itu. Sesuai enggak kayak yang tadi F terus nanti disubstitusikan si fungsi GX-nya sesuai atau enggak gitu. eh jadi tujuannya bisa nggak kita membuat bentuk fungsi yang seperti ini. Jadi ada sebuah fungsi tapi di dalamnya fungsi lagi disubstitusikan sebuah fungsi lagi. Ya sebetulnya untuk fungsi yang nomor A ini tuh ada sebuah fungsi disubstitusikan ke fungsi yang lainnya atau sebuah fungsi komposisi. Terlihatnya di mana? Ya ini 3x min 2 saya sebut sebagai fungsi gitu. Misalkan gx-nya 3x 2 gini. Terus karena kita substitusikan ke si F, ya berarti si fx-nya saya bisa mendefinisikan bahwa ya udah ini tuh adalah U gitu. Berapapun gitu atau G gitu. Berarti kan di sini adalah eh, kalau di fungsinya fx berarti x pangkat 7. Jadi kalau misalkan kita menuliskan F disubstitusikan si Gx, ya ini bakalan balik lagi menjadi 3x min 2 karena kita mensubstitusikan si x-nya sebagai Gx. Ini pangkat 7. Kayak gitu. Jadi ketika kita bisa membuat fungsi f dan fungsi g-nya dari sebuah fungsi seperti ini, atau u-nya, atau apanya lah, sesuaikan dengan simbol yang kalian pilih, menjadi dua buah fungsi, dan dikaitkan dengan fungsi komposisi, kita bisa menggunakan teori yang sebelumnya. Nah, untuk soal yang B, saya pakai u, atau pakai y biasanya. Atau mau langsung juga boleh. Atau pakai f juga boleh. Jadi di sini saya mendefinisikan si gx-nya ini adalah 7x kuadrat ditambah 3x. Kalau fx-nya apa dong? Fx-nya adalah akar dari x. Jadi nanti FOG itu. Untuk yang nomor B ini itu adalah FOG. FOG turunan X-nya. Nah, kayak gini. Berarti kalau misalkan kayak gini, kita yang menentukannya adalah turunkan dulu si F-nya,
substitusikan si G, terus dikali dengan turunan si G. Turunan dari si G. Ini akan sama dengan, ya kita turunkan aja si F. Turunan dari akar X itu adalah kita bisa menuliskan si fx-nya itu sebagai x pangkat setengah. Karena tadi dikurangi 1, maka turunannya ini akan sama dengan setengah x. Setengah dikurangi 1 minus setengah. Berarti ini adalah 1/2 akar x. Karena pangkat setengah itu adalah akar, dan pangkat negatif itu berada di bagian penyebut. Berarti ini akan sama dengan 1/2 akar, ya X-nya itu diganti dengan si GX lagi. GX yang tadi adalah 7X kuadrat ditambah 3X. Kayak gini. Kemudian dikali dengan G aksen X. Ya, kita cari turunan dari si G-nya. Turunan dari G, 7X kuadrat itu jadi 14X. 3X itu bakalan jadi 3. Berarti ini dikali dengan 14X tambah 3. Kalau mau disederhanakan silahkan, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya cukup sampai di sini juga udah oke. Itu untuk turunan dari sebuah fungsi dengan menggunakan aturan atau konsep rantai, turunan rantai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada ya kita lanjut. Untuk nomor 4 juga sebetulnya kita menggunakan aturan rantai lagi. Kenapa menggunakan aturan rantai? Karena di trigonometri ini kita hanya mengetahui turunan dari sin X, cos X. Ya, kalau sebagai bahannya lah gitu ya. Jadi kalau ada Y-nya ini, berarti Y aksennya adalah cos X. Atau turunan ini tuh enggak Y aksen gitu, simbolnya boleh DY DX. DY DX itu adalah turunan gitu. Atau Y aksennya. Jadi boleh Y aksen, atau DY DX, atau simbol yang lainnya itu adalah D besar X terhadap Y gitu. Atau ada juga yang seperti ini, Y indeksnya adalah X. Dan juga kita mengetahui turunan cos adalah min sin. Gitu aja. Nah, di sini tuh hanya X gitu. Gimana kalau misalkan X kuadrat? Ya berarti kita harus mendefinisikan fungsi komposisi yang sebelumnya kita pelajari. Jadi kita definisikan, sekarang kita coba pakai simbol aja lah. Gak usah pakai GX karena terlalu panjang. Jadi kita misalkan U-nya sekarang. Variabel baru U, yaitu adalah X kuadrat. Berarti kita bakalan punya Y-nya itu adalah sin U. Gitu. Nah, untuk menentukan DY DX, sebetulnya yang tadi kita tuliskan, yaitu F aksen GX dikalikan dengan G aksen X, itu tuh penulisan secara aturan rantai dengan menggunakan notasi DY DX, ini akan sama dengan DY DU, kita turunkan aja si fungsi Y-nya terhadap U, atau tadi itu F-nya kita turunkan dulu, yang ini. Terus nanti dikali dengan DU DX atau turunan bagian dalamnya. Kayak gitu. Jadi penulisannya juga boleh kayak gini. Selain kita menuliskan yang sebelumnya ini. Kalau fungsi kayak gini, kalau simbol penulisannya kayak gini. Jadi kita turunkan dulu si Y-nya terhadap U. Sin U. Turunannya adalah cos U. Dikali DU DX. Si U-nya kita turunkan terhadap X. Berarti X kuadrat diturunkan menjadi 2X. Tinggal kita substitusikan kembali si U-nya supaya dapat variabel yang sama yaitu X. Berarti cos U-nya adalah X kuadrat. Si 2X-nya harusnya ditulis di depan. Jadi 2X cos X kuadrat itu adalah turunannya. Kemudian yang kedua yaitu yang B. Y ini akan sama dengan sin kuadrat X. Nah, kalau bentuk sin kuadrat X ini tuh sebetulnya adalah sin X dikali sin X. Berarti kita menentukan turunan menggunakan aturan
perkalian, boleh. Atau bisa juga ini tuh ditulis sebagai sin X kuadrat. Kayak gini. Kita menggunakan aturan rantai. Kalau menggunakan aturan perkalian yang tadi kita bahas, silahkan dicoba ya. Nanti kita membahasnya menggunakan aturan atau konsep rantai ini. Jadi kalau pakai aturan rantai, berarti kita definisikan U-nya sama dengan sin X yang berada di bagian dalamnya, berarti nanti Y-nya itu adalah U kuadrat. Atau sin X-nya ya tinggal ganti jadi U. Gitu. Jadi Y sama dengan U kuadrat. Setelah ini gimana? Ya kita mendefinisikan atau mencari turunan DY dx-nya. Berarti ini adalah DY du dikali du dx. DY du-nya kita turunkan si Y-nya terhadap U, berarti 2U dikalikan dengan du dx, turunan U-nya, turunan sini adalah cos. Di cos X. Ya U-nya tinggal substitusikan lagi. Apa U-nya tadi? Sin X. Berarti ini 2 sin X cos X. Kayak gitu. Mau menggunakan sifat dari trigonometri, boleh. Untuk menyatakan 2 sin X cos X, boleh. Tinggal dilanjutkan aja. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan untuk aturan rantai? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya dilanjut lagi. Di sini ada sebuah eh, cerita. Katanya ada sebuah partikel yang bergerak pada sumbu X, waktunya T, kemudian pendefinisian dari posisi partikel tersebut itu adalah xt sama dengan t kuadrat min t ditambah 4. Kayak gitu. Kemudian yang jadi permasalahan di sini itu adalah kecepatan awalnya berapa. Kalau kecepatan awal ya berarti t-nya sama dengan 0. Atau ya belum, waktunya belum berjalan gitu. Atau t-nya ya 0. Di waktu awal kecepatannya apa? Kecepatan ini sih, kecepatan itu menyatakan perubahan posisi terhadap waktu. Gradien itu merupakan perubahan. Turunan juga menyatakan perubahan. Sehingga untuk menentukan kecepatan atau tulisnya V lah ya. V dalam T ini adalah turunan dari si xt, si fungsi ini. Dx, dt. Itu adalah kecepatannya. Karena si kecepatan ini menyatakan perubahan posisi terhadap waktu. Ya posisinya X, waktunya adalah T. Berarti kita turunkan si X terhadap T. Itu untuk menentukan kecepatan. Nah untuk kecepatan awal ya berarti nanti T-nya 0. Gitu. Nah di sini untuk yang A ya kita tinggal turunkan aja si fungsi X terhadap eh, T. Gitu. Yang ini. Kalau kita turunkan ya kayak tadi lagi. eh Kita definisikan yang bagian dalamnya itu adalah T kuadrat min T plus 4. Atau kita tuliskan ini, saya lupa nambahin ya. Ya. Karena ya Vt ini adalah turunan X terhadap T. Misalkan U-nya itu adalah T kuadrat min T plus 4. Berarti X-nya adalah akar U. Begini.
Berarti turunannya apa dong? Ya, turunannya itu adalah dx, du, dt. Hmm. Turunan dari akar x, akar u di sini. Tadi udah diturunkan, itu adalah 1/2 akar u. Dikali dengan turunan dari u terhadap t. Berarti t kuadrat kita turunkan 2t. Kemudian t-nya kita turunkan -1. Si 4-nya ya jadi. Berarti ini adalah turunannya atau fungsinya. Berarti si Vt atau kecepatan itu adalah 2t-1 dibagi 2 akar U-nya itu adalah t kuadrat min t plus 4. Itu adalah fungsi kecepatannya. Karena yang ditanyakan adalah kecepatan awal, ya berarti kita hitung V0. Ya, T-nya jadi 0. Ini -1, itu dibagi 2 akar 4. Gitu. Karena T kuadrat 0, min T juga 0. Jadi seperti ini. Dan hasilnya adalah -1/4. Ini hasilnya. Atau kecepatannya itu adalah -1/4. Kalau minus ini yang menyatakan kalau di kecepatan itu berarti mundur. Arah saja untuk positif negatifnya. Menyatakan arahnya kemana, gitu, bergeraknya. Kemudian untuk yang B, yang ditanyakan adalah kecepatan dan percepatan pada saat T-nya sama dengan 1. Kalau kecepatan kita ngikutin yang sebelumnya, karena kita udah punya fungsi kecepatannya. Kayak ini. Tinggal ganti T-nya sama dengan 1. Jadi saya mengerjakan percepatannya saja. Kalau percepatan, gini aja, PRC lah. Ini adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau kayak gini, saya simbolkan percepatan itu adalah A misalkan, AT, ini adalah dV per dt. Karena si percepatan ini menyatakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi kita harus turunkan si fungsi kecepatan terhadap T. Jadi silakan nanti tinggal diturunkan ya, supaya nanti bisa ngebahas semuanya. Jadi yang ini tuh tinggal diturunkan si fungsi f Vt-nya, kemudian nanti disubstitusi T-nya 1. Kalau udah dapat AT-nya, jadi nanti tinggal A1-nya berapa. Nanti silakan dikerjakan ya untuk menurunkannya. Karena waktunya terbatas, supaya kita membahas yang lainnya juga. Kemudian yang C, tentukan kapan partikel bergerak ke arah kiri. Kapan partikel bergerak ke arah kiri. Kalau ke arah kiri ya berarti negatif ya. Kalau ke arah kanan itu positif. Berarti kapan si V0-nya itu negatif? Ya sebetulnya yang tadi bukan V0, Vt-nya itu negatif. Tadi kan udah negatif juga sebetulnya ketika waktu awal. Tapi kapan awalnya itu bergerak ke arah kiri? Berarti sebetulnya yang C ini kita hanya menentukan T-nya berapa. T-nya berapa kalau kondisinya harus kurang dari 0 ke arah kiri kayak gini. Berarti kita menyelesaikan pertidaksamaan dari bentuk 2T min 1 per 2 akar dari T kuadrat min T plus 4. Ini kurang dari 0. Nah, T-nya berapa? Ini juga sudah dibahas terkait dengan pertidaksamaan sebuah fungsi rasional, kemudian fungsi-fungsi yang lain di tutorial ke-1 gitu ya, atau kedua, ke-1 kalau nggak salah, untuk pertidaksamaan ini. Nanti T-nya bakalan dapat. Nah, itu adalah waktunya. Jadi kita hanya menyelesaikan si pertidaksamaan tersebut. Silahkan dicari juga si T-nya. Terus kapan partikel berhenti sesaat? Kalau partikel berhenti sesaat, berarti yang awalnya negatif jadi positif, itu bakalan ada kecepatannya itu sama dengan 0. Berarti untuk yang nomor D, ini kapan Vt sama dengan 0? T-nya berapa?
fungsinya udah ada, disama dengan kan 0, nanti dapat T-nya, yaitu adalah waktu ketika berhenti sesaat. Terus yang terakhir, tentukan apakah percepatan partikel pernah sama dengan 0. Pernah sama dengan 0. Ya berarti dari fungsi percepatan yang ini, itu disama dengan kan 0. Kalau T-nya ada, berarti pernah. Kalau T-nya tidak bisa ditentukan, berarti tidak pernah. Itu untuk menyelesaikan soal nomor 7. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini? Nanti silakan dilanjutkan ya yang ini. Karena panjang ceritanya dan waktunya terbatas. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 8. Untuk nomor 8, kita mau menentukan DY/DX atau turunannya dari suatu turunan implisit atau persamaan implisit ini. Ini persamaan implisit, kemudian kita menentukan turunan implisitnya. Jadi kita menentukan DY nanti terhadap Y, terus X-nya juga kita turunkan, dan lain hal sebagainya. Jadi turunan implisit itu adalah menurunkan suatu persamaan implisit. Kita harus membedakan mana yang disebut sebagai variabel bebas, mana yang disebut sebagai variabel terikat. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah turunan atau DY/DX seperti ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa si Y-nya itu adalah variabel terikat. Kalau si X-nya ini adalah variabel bebas. Jadi biasanya yang kita turunkan terhadap sebuah variabel itu disebut sebagai variabel bebasnya. Jadi untuk menyelesaikan ini, kita turunkan Y kuadrat ditambah 4Y sama dengan 3X plus 4 dengan memperhatikan mana variabel terikat, mana variabel bebas. Kita gunakan simbol DX untuk menyatakan turunannya. Atau boleh pakai ini. D, DX. Nah, kayak gini. Jadi silakan mau pakai ini atau pakai ini, terserah. Jadi untuk menyelesaikan soal yang A, kita turunkan semuanya. Jadi D dx, kita turunkan Y kuadrat plus 4Y. Ini akan sama dengan D dx, kita turunkan 3X plus 4. Kayak gini. Dan harus diingat bahwa ketika kita menurunkan sebuah variabel terikat, yaitu Y, dan pangkatnya adalah N, maka turunannya itu adalah N dikali Y pangkat N min 1. Dan jangan lupa dikalikan dengan DY dx atau turunan dalamnya. Ini berkaitan erat dengan aturan rantai yang sebelumnya dibahas. Yaitu ketika kita telah menurunkan si fungsi F-nya, kemudian kita turunkan juga fungsi dalamnya yang berupa Y. Jadi di sini ada pengali dengan turunan si Y-nya atau Y aksen atau DY dx yang mau kita cari. Berarti untuk ini, si Y kuadratnya kita turunkan menjadi 2Y, dan turunan Y-nya jangan lupa, karena si Y-nya variabel terikat. Ditambah dengan 4Y. Ya, si Y-nya kalau diturunkan jadi 1 kan, atau konstan, atau Y pangkat 0, berarti sisanya 4, dikalikan dengan DY dx juga. Ini akan sama dengan 3X yang kita turunkan terhadap X, ya hasilnya 3, sementara konstan diturunkan jadi 0. Kemudian kita faktorkan, jadi ini DY dx, sisanya adalah 2Y ditambah 4 sama dengan 3, berarti turunan implisitnya dari DY dx ini akan sama dengan 3 dibagi 2Y tambah 4. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Dan si turunan implisit ini juga berlaku untuk aturan kalian, aturan pembagian, dan aturan rantai juga. Khususnya contohnya ini kayak soal yang ini nih. 4XY ini menggunakan aturan perkalian. Kalau pembagian nggak ada, kalau aturan rantai yang ini, sinus.
Kalau tidak ada lanjut. Masih banyak kan. Ke nomor 9. Tapi sebelum lanjut, saya pengen ke toilet dulu sebentar ya. Kita lanjut. Di sini kita mau menentukan persamaan garis singgung. Ya, untuk menentukan persamaan garis singgung berarti kita harus menentukan gradiennya. Untuk menentukan gradien berarti kita menggunakan aplikasi turunan yang sebelumnya kita bahas. Jadi kita cari dy dx-nya. Jadi si M ini harus sama dengan dy dx. Nanti tinggal kita substitusikan si x sama si y-nya dengan titik yang A ini. Karena yang mau kita cari adalah persamaan garis singgung di sebuah titik A. Kita cari turunan yang ini. Berarti d dx untuk y pangkat 2 dikurangi dengan d dx. Kalau kita mau tuliskan masing-masing atau keseluruhan langsung kayak sebelumnya ditulis, boleh. Saya tulisnya masing-masing kayak gini. Sama dengan 0. Kita turunkan y kuadrat. Turunannya itu adalah 2y dikalikan dengan dy dx. Si y kuadrat yang kita turunkan jadi 2y. Terus turunan si y-nya adalah dy dx. Dikurangi dengan, ya ini menggunakan aturan perkalian. Jadi u-nya itu adalah 3x. Terus v-nya itu adalah y. Jadi nanti turunannya apa dong? Ya turunannya itu adalah, kita cari dulu aksennya, yaitu 6x. Kalau v aksennya itu adalah dy dx. Berarti ini adalah u aksen v, yaitu 6x pakai kurung. U aksen v 6x, v-nya itu adalah y, ditambah dengan u v aksen 3x kuadrat, v aksennya adalah dy dx. Sama dengan 0. Nah, yang ada dy dx yang kita faktorkan, dy dx, yang ini nih,
Sisanya adalah 2Y dikurangi dengan 3X kuadrat. Dikurangi 6XY sama dengan 0. Berarti kita bakalan dapat DY dx-nya. Ini akan sama dengan 6XY per 2Y min 3X kuadrat. Yang ini kita pindah jadi positif, yang ini kita pindah jadi pembagian. Kayak gitu. Nah, karena gradiennya itu adalah dy dx, berarti gradiennya tinggal kita substitusikan si xy yang ada di dy dx itu dengan min 1 dan 3. X-nya min 1, y-nya 3. Berarti 6, X-nya min 1, Y-nya 3, dibagi dengan 2, Y-nya 3, dikurangi 3, X-nya min 1 dikuadratkan. Berarti gradiennya adalah 6 kali 3 itu 18, dibagi, atau boleh langsung, biar langsung lah. Ini 3, 3, kayak gitu. Jadi 3-nya difaktorkan terus dibagi 3. Jadi hasilnya adalah min 6 dibagi dengan 2. Min 1 dikurankan ya 1. Min 1. Jadi hasilnya adalah min 6. Ini gradiennya. Berarti persamaan garis hubungnya adalah Y min Y1 yaitu 3. Ini akan sama dengan gradiennya minus 6. X min X1-nya adalah min 1. Berarti min 1. Nah, persamaan garis hubungnya adalah Y sama dengan min 6X ditambah 6. Karena min 1 dikali min jadi plus, dikali minus 6. Oh, jadi min ya. Salah-salah. Minus 6 ditambah 3 dari yang ini. Berarti Y-nya adalah min 6X min 3. Begitu untuk persamaan garis hubung. Pak mau nanya Pak, buat Boleh? itu cara nentuin U-nya bisa jadi 3X kuadrat itu gimana ya Pak? Sama Um, V-nya bisa jadi Y. ya, jadi di aturan perkalian itu adalah kita harus bisa membedakan siapa si U-nya, siapa si V-nya. Jadi ada perkalian kayak gini, terus kita turunkan. Nah, tadi kita yang mau diturunkan itu adalah 3X kuadrat dengan Y. Terus memisahkannya seperti apa? Boleh sebetulnya si U-nya itu adalah X kuadrat, kemudian si V-nya itu adalah 3Y. Boleh, karena itu masih fungsi. Boleh nggak kalau misalkan si U-nya 3, terus si V-nya itu adalah X kuadrat dengan Y? Boleh-boleh aja, tapi buat apa gitu? Karena X kuadrat dengan Y ini tuh adalah bentuk variabel yang berbeda. Lebih baik kita pisahkan dalam fungsi yang berbeda juga. Kayak gitu. Boleh nggak patokannya variabel yang berbeda? Kalau misalkan dikaitkan dengan fungsi implisit ini, boleh juga. Jadi yang ini 1, si X kuadrat, si Y-nya 1, gitu. Fungsi yang satu lagi. Gitu. Jadi untuk perkalian. Atau contoh yang bukan implisitnya, misalkan ada X plus 1, terus nanti dikali X. Ya ini adalah U-nya, misalkan si X plus 1. Dan V-nya adalah X. Karena harus membentuk U kali V. Nggak bisa kita memilih U-nya adalah X yang ini, terus V-nya adalah 1 dikali X. Nggak bisa. Karena bentuknya harus perkalian. Perkaliannya itu yang mana? Ya, perkalian di sini adalah X plus 1 dikalikan dengan X. Nah, mungkin saja si X plus 1 ini tuh adalah Y. Bisa saja dalam bentuk variabel yang lainnya. Jadi intinya kita mencari si bentuk perkalian ini. Untuk memisahkan si U-nya apa, si V-nya apa. Begitu. Jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalnya saya misalin U-nya itu jadi Y terus V-nya 3X kuadrat tuh boleh nggak Pak? Atau nggak boleh? Boleh. Boleh ya Pak? Boleh, boleh, boleh. Kalau untuk perkalian boleh ditukar Oh, mana V-nya. Tapi harus berhati-hati di pembagian karena U dengan V-nya ini tuh sangat berbeda gitu. Mana yang jadi pembilang, mana yang jadi penyebut. Karena nanti kan kalau misalkan yang pembagian itu ada pembagi dengan V kuadrat itu. Nah, itu yang harus dihati-hati. Jadi yang bagian pembilangnya mana, yang bagian penyebutnya mana.
gitu. Oke, Coba, makasih, Pak. oke, sip, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan dari 11 orang, 10 berarti yang hadir sama saya 11. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16 juga kayaknya ini panjang, waktunya tidak tepat. Saya coba cari dulu yang memungkinkan. Nah, ya udahlah, ini aja. Ini soal terakhir. Untuk soal-soal berikutnya nanti eh, dibahas di tutorial berikutnya saja kayaknya. Kalau misalkan perlu dibahas. Nomor 16. Nomor 16 ini kaitannya dengan sebuah cerita. Jadi katanya ceritanya ini ada sebuah tangki yang bentuknya adalah kerucut dan terpancu. Jadi mungkin tangkinya itu bisa saja ya. Tangkinya itu berbentuk kayak gini. Aduh, gak bagus lagi. Terus ininya itu nggak ada gitu bagian dasarnya. Jadi kayak trapesium gitu, tapi kebalik. Bisa saja kayak gini, atau dibalik gitu trapesiumnya kayak gini. Tapi jarang kalau misalkan tangki bentuknya kayak gini. Biasanya terbalik kayak gini gitu. Tapi kerucut. Kalau digambarkan kerucutnya gimana ya? Ini lingkaran, gini, terus gini. Kayak mangkok lah. Itu tangkinya. Terus ketinggiannya 2 meter. Nah, ketinggiannya 2 meter. 2 meter. Jari-jari bagian bawah 0,5. Dari jari-jarinya juga udah kelihatan bahwa yang paling bawah kecil, yang paling atas adalah besar. Jadi jari-jari di sini 0,5 dan jari-jari yang ini itu adalah 1 meter. Terus kedalaman tangki dialirkan air dengan laju 0,5 liter. Lajunya itu adalah berarti V terhadap T. Ini adalah 0,5 liter. Liter tuh L besar. Apalah, kagok. Liter per menit. Terus yang ditanyakan adalah hitung laju perubahan tinggi permukaan air ketika tingginya 1 meter. Tingginya saya tulis sebagai H lah, supaya membedakan dengan T yang ini menyatakan waktu. Hanya 1 meter. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita harus tahu volume dari suatu kerucut yang terpancung. Isinya adalah H. H ini adalah ketinggiannya lah ya. Atau harus dibedakan bentar. Si V ini tuh V volume bukan V kecepatan. V besar, isinya adalah H. Nah ini tuh, atau jangan H dulu. Secara umum, volume kerucut yang terpancung ini adalah 1/3 Pi dikali H dikalikan dengan R yang paling dasar dikuadratkan ditambah R1, R2. Ini perkalian antara jari-jarinya tambah dengan R2 kuadrat. Ini adalah volumenya. Formulasi untuk volume kerucut yang terpancung. Maksud terpancung tuh ya puncaknya nggak ada gitu. Harusnya kan ke sini gitu ada. Nah kalau nggak ada, kita menggunakan formulasi yang seperti ini untuk menentukan volumenya. Nah di sini kita nyari jari-jarinya sudah ada. eh, H-nya belum tahu. H-nya udah ada, tapi H ini tuh untuk menentukan laju perubahan ketinggiannya, atau berarti DHDT kan. Kalau misalkan eh, laju perubahan ketinggian, karena di sini tuh yang ditanyakan itu tulislah DHDT-nya yang kita cari. Seperti ini. Nah, karena si jari-jarinya, jari-jari bagian bawah 0,5 dan jari-jari bagian atas 1 meter,
Nah, suara saya habis. Jari-jari ini tuh ya ada kaitannya nanti dengan ketinggian. Nanti kita tuntaskan di pertemuan berikutnya aja ya. Tapi idenya nanti dari sini kita nyari perubahan volume aja terhadap T. Kenapa perubahan volume terhadap T? Karena sebetulnya si kecepatan ini tuh adalah debit. Debit airnya itu kecepatannya, kecepatan air yang masuk. Ini mana? Tadi itu mana? Nah ini. Ke dalam tangki dialirkan air dengan laju 0,5. Nah, si laju ini tuh adalah ya perubahan volumenya terhadap waktu gitu. Si kerucut ini terisi berapa lama? Kan bakalan berubah tiap waktu si airnya yang mengisi kerucut itu. Jadi Devi DT-nya udah ada 0,5. Ya kita lakukan aturan rantai. Jadi nanti Devi per DH, DH-nya DT. Kenapa kita menggunakan aturan rantai ini? Ya karena yang ditanyakan adalah DH-DT-nya. Sehingga si H ini tuh merupakan sebuah fungsi. Kalau yang ditanyakan adalah perubahan tinggi. Kalau yang ditanyakan adalah perubahan jari-jari, mungkin ya di kasus yang lain, mungkin saja perubahan jari-jari yang dicari. Karena kan kerucut juga semakin tinggi kan, si jari-jarinya bakalan berubah, gitu kan. Bakalan meningkat. Mungkin saja si, misalkan airnya itu sampai sini. Berarti kan jari-jarinya nggak mungkin 0,5 dong, karena kerucut. Kayak gitu. Bisa saja perubahan jari-jari. Berarti kan nanti kita gunakannya adalah dVdr dikali dr dt. Bukan ketinggian, tapi terhadap jari-jari. Nah, karena yang ditanyakan adalah laju perubahan tinggi, ya berarti dV/dH, dH/dt. Nanti kita tuntaskan untuk yang ini, karena waktunya sudah habis. Bentar kan? Dilanjutkan ke tugasnya. Nanti saya coba. Begitu. Jadi nanti si eh, aplikasi turunannya kita pakai ke formulasi untuk volume kerucut yang terpancung ini. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum diakhiri dan mengerjakannya. Untuk yang lainnya juga nanti kita coba selesaikan. Tidak ada. Kalau tidak ada nanti eh, hasil ya kontraktan ini bakalan di-share di Teams untuk ininya. Untuk absensi hari ini yang ini silakan di scan. Saya kurang tahu di dalamnya ada tugas atau enggak. Silakan dicek aja. Kalau ada tugas, ya seperti biasa pengerjaannya sampai hari ini di jam 23.59. Pokoknya sampai tengah malam lah ditunggu hari ini pengumpulannya. Kalau ya ada yang ditanyakan terlebih dahulu, tidak ada. Scan-nya udah di scan.